Hello everyone, welcome to Tose class. Still with me Miss Ika. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengerjakan latihan soal reading comprehension minggu lalu ya. Yang belum, nanti rugi sendiri karena memang seperti yang sudah saya bilang di awal, kita harus sering-sering latihan untuk bisa lancar mengerjakan soal-soal TOSE, baik itu yang reading maupun yang structure atau mungkin yang kayak semester lalu yaitu listening. Nah, gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau ada latihan dikerjakan sehingga kalian tahu skor kalian berapa, mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan ulasan ya atau review tentang soal yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Jadi kalau di Google Form kalian sudah mencoba mengerjakan terus ngerti jawaban yang benar mana, yang salah mana. Nah, di video kali ini saya akan memberikan alasannya kenapa jawabannya A, kenapa jawabannya B, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kita mulai dari teks yang pertama yaitu soal untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, di sini masih ingat ya cara mengerjakannya adalah membaca dulu kalimat pertama di setiap paragraf atau bisa ditambah dengan kalimat terakhir. Sehingga kita tahu teksnya itu berbicara tentang apa atau membahas tentang apa. Soal nomor 1 ini kalau kita baca kalimat pertamanya ini jelas ya bahwa it talks about human heart atau jantung ya, jantung yang tugasnya adalah untuk memompa darah. Nah, di di soal yang pertama, soalnya adalah the passage indicates that ya, teksnya ini mengindikasikan bahwa the ventricles, maka kita cari yang ada ventricles-nya. Nah, ada di sini kalimat ketiga, the ventricles are the thick-walled lower chambers. Mana jawaban yang benar? Langsung ketemu ya, yaitu A, have the thick-walled lower chambers. Oke, kita ke soal yang nomor 2. Kata kunci soalnya adalah when is blood push into the arteries from the ventricles. Kita cari kata kunci ini di dalam soal. Nah, ada di sini. Ya, push it into the arteries. Nah, when, kapan? Nah, ini jawabannya. Each contraction of the heart. Nah, pada setiap kontraksi atau detak ya dari jantung. Maka jawaban yang benar mana? Jawabannya A. As each contraction of the heart. Number 3, the word chambers. Maknanya apa? Cari chambers. Ada di kalimat pertama. The human heart is divided into 4 chambers. Chambers berarti artinya bagian atau bisa ruangan ya. Maka yang mana? Jawabannya C. Space. Space itu ruang. Number 4, the word function. Kita cari di teks yang ada functionnya. Each of which serve its own function. Function itu fungsi. Fungsi berarti similar dengan atau maknanya mirip dengan role. Ya, role itu peran. Fungsi juga sama. The word it refers to it-nya yang sudah di bold. Mana ya? Oh, ini di kalimat ketiga. The ventricles are the thick-walled lower chambers that receive blood from the atria and push it. Ya, push it berarti it-nya siapa? It-nya adalah blood. Kok bisa blood, Miss? Nah, coba. Kok bisa blood? Ventricles adalah ruang yang berdinding tebal dan rendah yang menerima darah dari arteri dan mendorongnya. Nah, berarti nyangnya siapa? Nyanya darah, berarti blood. Jawabannya adalah A. Itu untuk soal di teks yang pertama. Kita ke soal di teks yang kedua. Soal tentang apa ini? Kita baca dulu. Kalimat pertama, on each paragraph. Isi paragraf. The golden age of railroads. Oh, railroads. Railroads itu adalah jalan kereta api.
The golden age of railroads refers to the period from the end of the Civil War to the beginning of World War I when railroad flourished. Oh, masa di mana pembangunan jalan kereta api itu berkembang. Di mana? Di United States, di Amerika. Oke. At the end of the Civil War, only about half of the nation's railroad track was laid at what is now the standard gauge of 1.4 meters. Ya, ini sama ya, pokoknya membicarakan tentang jalan kereta api, sejarah jalan kereta api di Amerika. Maka kita bisa nih jawab nomor 6. Topiknya apa? Topiknya tadi barusan saya bilang the history of railroads in US. Ya, sejarah jalan kereta api di Amerika. According to the passage, the golden age. Ini dari kalimat pertama nih, golden age of railroads. Itu jawabannya apa ya? From the end of the Civil War to the beginning of World War. Result of World War bukan. Oh, ini jawabannya B di sini ya. When railroad flourished. When railroad in US flourished. Ketika jalan kereta api itu berkembang di Amerika. According to the passage, what is the significant development? Apa pembangunan yang signifikan selama the golden age of railroad? Kita cari significant development ada nggak? Oh, ini di sini. One of the significant development was the notable increase in uniformity. Oh, jadi keseragaman pembangunan jalan kereta api, particularly through the standardization. Oh, ada standarisasi pembangunan jalan kereta api. Berarti mana? Oh, ya, not A ya. The National Railroad track was laid at what is now the standard gauge. 9. The word period. Period itu era. Periode. Increase. Increase itu meningkat, berarti improved. Kadang-kadang kita nggak usah ke teksnya bisa jawab ya. Jadi nggak usah kembali ke teksnya bisa jawab. Kalau kosakata kita sudah banyak. Oke, sekarang teks yang ketiga, nomor 11 sampai 15. Ini kemarin sama ya, soalnya udah pernah dikerjakan di latihan yang sebelumnya. Tentang blood plasma. What is the topic of the passage? Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Blood plasma itu jernih, tidak ada warnanya. Berarti ini karakteristik ya, ciri-ciri dari blood plasma. The word it in the passage, it consists of blood. Oh, ini blood plasma, berarti jawabannya A. Kemudian nomor 13, the word components. Components, kalau kita kembali ke teks ada di kalimat ketiga. Komponen itu sama dengan elemen. B. Number 14, all of the following are true. Ya, di bawah ini benar tentang blood plasma, kecuali yang E ini ya. Ini kan it is a deeply colored, berarti berwarna. Padahal di kalimat pertama jelas colorless. Colorless tuh nggak ada warnanya. Kalau colored ada warnanya, berarti salah. 15. Which of the following is not stated about the whole blood? Nah, ini berarti kita ngomongin whole blood. Whole blood ada di kalimat mana ya? Oh, ini. Plasma differs in several important ways from whole blood. Darah secara keseluruhan. Plasma can be mixed ya. Kalau whole blood tidak bisa, jadi plasma bisa dicampur. Kalau whole blood tidak bisa. In addition, plasma can be dried. Nah, plasma bisa dikeringkan, disimpan. Whole blood tidak bisa. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah different. Ya, ini benar. Not stated berarti yang nggak ada ya. Cannot be dried. Benar nggak? Oh iya, whole blood nggak bisa di dry, nggak bisa dikeringkan.
It is impossible to keep it in a storage. Benar nggak ya? Oh, bisa di store, bisa disimpan kalau plasma, kalau whole blood nggak bisa. Oh iya benar. Ini juga benar. Impossible berarti nggak bisa disimpan. Berarti jawabannya D. It is a clear, colorless liquid. Karena nggak disebutin, ya. Kalau yang clear colorless liquid kan bukan whole blood tapi blood plasma. Sementara whole blood bentuknya kayak gimana enggak disebutkan. Maka jawabannya D. Teks berikutnya tentang apa ini? Under the earth's topsoil. Oh, soil. Tanah ya. Sometimes under a layer of rock there are deposits of clay. Oh, tentang clay, tanah liat. They can be found in numerous places. Bisa ditemukan di mana-mana. Berarti the author's main point about clay deposit itu ya B, can be found in various places. Bisa ditemukan di mana saja, di berbagai tempat. 17. It can be inferred from the passage that clay is least likely to be plentiful. Least likely to be plentiful. Jadi paling sedikit ditemukan dalam jumlah banyak. Mana ya? Coba kita lihat. Look at cuts where highway have been built to see export clay beds. Oke, di dataran tinggi ada, construction site ada. Rivers ada, hillside ada, oke. Itu ya, terus mana berarti yang nggak ada adalah least likely adalah yang A, ya, di gurun. Number 18. According to the passage, rock breaks down into clay. Ya, rock itu stone, batu. Pecah menjadi clay under all of the following condition. Karena hal-hal di bawah ini kecuali mana ya? Ini dari sini berarti. Nah, dari sini kita jadi rock gradually breaks down. Nah, batu itu pecah menjadi clay, tanah liat ya. Karena ada rain, streams, hujan, aliran sungai, freezing, and thawing, root of tree forcing, ya oke. Karena earthquake, volcanic action, glaciers. Nah, ini semua yang menyebabkan batu pecah jadi clay. Maka yang bukan ya, except freezing, thawing ada, roots of tree ada. It is combined with alkalis. Kayaknya nggak ada ini. Volcanic action ada, berarti jawabannya C. The word they refers to they. Mana ya? They can be found. Oh, clay berarti. Deposits of clay, D. The word numerous, tadi saya bilang apa? Numerous itu beragam, berarti various. A. Okay, the last one. Teks yang terakhir adalah tentang ini. Before 1815, manufacturing in the United States had been done in homes or shops by skilled artisans. Ya, tentang manufacturing di Amerika pada tahun 1815 itu dilakukan di rumah-rumah maupun di toko-toko ya oleh artisan itu apa ya? Seniman yang terlatih. Maka apa yang bisa disimpulkan? What can be inferred from the passage about articles? Oh, tentang articles tahun 1815. Articles. Oh, ini ada articles, berarti di sini jawabannya. Ada articlesnya. Women ya. Women, ada womennya. Dikerjakan oleh women, berarti A, they were primarily produced by women.
Nomor 22, before, sebelum 1815, di mana orang-orang di Amerika conducted their manufacturing activities sebelum 1815. Homes or shops? Homes and shop. Jawabannya sih. The word they. They. As master craft workers, they-nya itu skilled artisan berarti. A. The word give. Give itu mana ya kalimatnya? After 18, this altered form of manufacturing became to give away. Give way. Provide berarti menyediakan. D. The word shift. Nah, shift itu bergeser, berarti berubah. Change. C. Jawabannya C. Oke, seperti biasa kalau kuncinya kemarin berbeda dengan yang ada di video ini, yang benar yang di video ini ya. Selamat belajar. Setelah ini kalian bisa mengingat-ingat kembali tentang structure dengan mengerjakan soal tentang structure and written expression yang sudah saya sediakan di Google Classroom. See you next week. Next week adalah pertemuan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.